Mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong punya pekerjaan baru. Ia baru diumumkan bergabung ke Seongnam FC yang merupakan salah satu tim di Korea Selatan. Saat ini Seongnam FC berkompetisi di K-League 2 atau divisi kedua Liga Korea Selatan. Menariknya, Shin Tae-yong bukan bergabung sebagai pelatih di tim tersebut, namun menjadi general manager part-time. Seongnam FC mengumumkan Shin Tae-yong sebagai manajer umum paruh waktu hingga akhir tahun ini melalui akun Instagram. Tentu ini sangat menarik karena sebelumnya STY ditunjuk sebagai wakil presiden Federasi Sepak Bola Korea. Sekadar informasi, Shin Tae-yong adalah legenda Seongnam FC. Dulunya tim ini bernama Seongnam Ilhwachunma. STY pernah membela klub ini sebagai pemain dan pelatih berprestasi. Wajar jika juru formasi asal Korea Selatan itu begitu disegani Seongnam. Nah, kali ini tugas Shin Tae-yong bersama Seongnam agak berbeda. Sebagai general manager, Shin Tae-yong akan menjalankan peran sebagai pendukung, berkontribusi dalam pengembangan klub dan membantu pelatih Seongnam FC, Jeon Kyung-jun, dalam memperkuat operasional tim. Seongnam FC adalah tim yang tak pernah saya lupakan sejak masa bermain saya. Melihat sejarah klub, saya rasa posisi klub saat ini tidak mencerminkan warisannya, ujar Shin Tae-yong. Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes ditunjuk sebagai Kapten ASEAN All-Star melawan Manchester United. Alasannya tim ASEAN All-Star membutuhkan sosok pemimpin kelas dunia. Penjunjukan itu tidak secara resmi, namun rekomendasi dari pundit asal Malaysia, Kesh Sundaresan yang dilansir dari kanal YouTube Astro Arena. Manchester United akan kembali menyapa para penggemarnya di Asia Tenggara melalui laga tur pramusim yang dijadwalkan berlangsung pada akhir Mei 2025. Dalam agenda resmi klub, raksasa Premier League ini akan berhadapan dengan tim ASEAN All-Star dalam pertandingan akbar yang digelar di Stadion Nasional Bukit Jalil, Malaysia, pada 28 Mei 2025. Kehadiran Manchester United di Malaysia tahun ini menjadi momen yang sangat dinanti-nanti, terutama karena ini adalah kali pertama mereka menginjakkan kaki di negeri jiran. Salah satu nama yang mencuat dalam pembentukan tim ASEAN All-Star adalah Jay Idzes, kapten tim nasional Indonesia, yang kini bermain untuk Venezia di Serie A Italia. Sosok Jay disebut-sebut sebagai kandidat kuat untuk memimpin tim ASEAN All-Star dalam laga prestisius tersebut. Menurut analisis pengamat sepak bola Malaysia, Jay dinilai memiliki profil ideal untuk menjadi pemimpin di lini belakang. Pengalamannya bermain di kompetisi Eropa serta performa apiknya bersama timnas Indonesia menjadi nilai tambah yang membuatnya layak diandalkan. Terlebih lagi, jadwal pertandingan Venezia yang berakhir pada 25 Mei 2025 memungkinkan Jay untuk bergabung dengan skuad ASEAN All-Star. Ia juga dijadwalkan baru akan kembali memperkuat timnas Indonesia pada awal Juni untuk menghadapi laga penting melawan Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Isu Ian Maatsen dinaturalisasi PSSI kembali mencuat. Sosoknya bisa menjadi pemain dengan harga pasaran selangit di Asia Tenggara, hingga nyaris menembus 1 triliun. Ian Maatsen kembali jadi sorotan publik tanah air karena unggahan perwakilan KNVB di Indonesia lewat akun Instagram resmi Oranje Indonesia. Dalam unggahan tersebut, akun Instagram perwakilan KNVB mengunggah sebuah foto yang memperlihatkan Ian Maatsen duduk bersama Miss Hilgers. Kedua pemain sama-sama mengenakan jaket timnas Belanda dalam unggahan itu. Sontak hal ini menjadi pertanyaan besar, apakah itu sebuah tanda? Mengingat saat ini Miss Hilgers sudah dalam proses naturalisasi WNI untuk nantinya membela timnas Indonesia ke depannya. Ian Maatsen diketahui juga merupakan pemain keturunan layaknya Miss Hilgers. Bisa jadi salah satu pemain yang dinaturalisasi PSSI adalah dirinya. Menarik dinantikan lebih lanjut, kebenaran Ian Maatsen dinaturalisasi PSSI atau tidak, mengingat beberapa waktu lalu ia sempat dipanggil ke timnas Belanda oleh Ronald Koeman. Lebih dari itu, satu hal menarik dari Ian Maatsen adalah TIF, harga pasaran bek kiri yang saat ini bermain untuk Aston Villa di Liga Inggris. Ian Maatsen punya harga pasaran mencapai 695,27 miliar.
Nominal ini menjadi yang tertinggi sepanjang karir pemain berusia 22 tahun itu. Kontraknya di Aston Villa masih sangat lama, yakni hingga 30 Juni 2030, bukan tak mungkin akan ada perubahan nilai pasaran. Entah itu turun atau naik, khususnya jika benar sang pemain memilih untuk dinaturalisasi menjadi WNA dan membela timnas Indonesia. Nominal itu bisa melambung jika Ian Maatsen diminati klub besar yang berani membayarnya dengan nominal tinggi pula. Bahkan ketika sang pemain sudah menjadi WNI, jika performanya stabil dan bahkan meningkat, bukan tak mungkin harga pasarannya bakal tembus 1 triliun rupiah. Sebab, beberapa pemain terbukti mengalami peningkatan nilai pasar setelah membela timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia U17, Nova Arianto, mengapresiasi dukungan supporter untuk Garuda Muda di babak penyisihan Piala Asia U17 2025. Ia mengucapkan terima kasih. Timnas Indonesia U17 menjadi salah satu tim Piala Asia U17 2025 dengan supporter paling banyak di babak penyisihan. Garuda Muda selalu mendapatkan dukungan dari pendukungnya di stadion. Berkat dukungan supporter, Timnas Indonesia U17 bisa menjadi juara grup C Piala Asia U17 2025. Garuda Muda menyapu bersih 3 laga dengan menang 1-0 atas Korea Selatan, 4-1 atas Yaman, dan 325-20 atas Afghanistan. Pastinya saya ucapkan terima kasih atas support yang luar biasa selama kita menjalani pertandingan di fase grup, ujar Nova. Dukungan supporter membuat Timnas Indonesia U17 lolos ke babak perempat final Piala Asia U17 2025. Puncaknya, Garuda Muda juga memastikan diri ke Piala Dunia U17 2025. Nova berharap semakin banyak supporter Timnas Indonesia U17 yang datang ke stadion saat babak perempat final Piala Asia U17 2025. Garuda Muda masih menantikan lawan dari runner-up grup D. Itu sangat membantu pemain, sehingga pemain bisa lebih bersemangat dan harapannya di babak 8 besar nanti supporter bisa lebih banyak dan pemain lebih termotivasi, kata Nova. Nova juga berterima kasih kepada para pemain Timnas Indonesia U17. Garuda Muda turun dengan mayoritas lapis kedua tapi tetap menang 2-0 atas Afghanistan pada Jumat dini hari WIB di Stadion Prince Abdullah Al Faisal Stadium